Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Rahardiah. Dalam 7 menit ke depan saya akan menjelaskan ulasan yang berjudul Kisah Nabi Lut yang menyadarkan kaum LGBT. Ulasan ini bersumber dari jurnal yang berjudul Rekonstruksi Pemidanaan bagi Pelaku LGBT yang ditulis oleh Siti Sahara, volume 2, nomor 1, 2016 pada halaman 105 sampai 107. Pertama-tama, apa sih sebenarnya LGBT itu? LGBT itu ialah kependekan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sebenarnya istilah yang berkaitan dengan LGBT itu sendiri ialah seseorang yang mungkin lebih cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama. Lesbian, gay, biseksual, maupun transgender ini sebenarnya sudah ada pada masa Mesir kuno ya. Nah, permasalahan LGBT ini sebenarnya bukan juga permasalahan yang baru ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam Al-Quran LGBT ini sudah ada pada zaman Nabi Lut, di mana Nabi Lut bertempat tinggal di negeri Sadum. Negeri Sadum ialah negeri yang penduduknya mungkin sebagian besar melakukan perbuatan homoseksual. Sebenarnya Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan kaum LGBT bukan hanya di negeri Sadum saja, tetapi juga di negeri Syam, Palestina, bahkan namanya sampai disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Lut yang berusaha menyadarkan kaum LGBT sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 160-173 yang artinya kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul ketika saudara mereka atau Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak pernah meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Lalu mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." Lalu Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu." Lalu Nabi Lut juga berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan." Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua atau istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Karena pada saat itu kaum Nabi Lut sangat membenci Nabi Lut dan tidak mendengarkan sama sekali apapun yang didakwahi oleh Nabi Lut, bahkan tidak percaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan azab berupa gempa bumi yang diiringi angin kencang serta dihujani batu yang dibakar hingga hancurlah negeri Sadum tersebut. Karena Nabi Lut kan menjelaskan bahwa perbuatan LGBT ini sangat tercela, tidak baik, dan mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab kehancuran dari Allah turun menimpa mereka. Kisahnya seperti yang tercantum pada surat Al-A'raf ayat 80-84 yang artinya, "Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah atau keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangkan lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka. Bukankah kepada wanita? Malah kaum ini adalah kaum yang melampaui batas.' Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, 'Usirlah mereka, Lut atau pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang beriman kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka mereka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." Pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa Islam itu sudah mencegah maupun menjauhkan itu semua dari masyarakat. Sejak dini, Islam juga memerintahkan agar anak dididik memahami jenis kelaminnya beserta hukum-hukum yang telah terkait. Islam juga memerintahkan agar anak usia 7-10 tahun dipisahkan tempat tidurnya sehingga tidak tercampur. Islam melarang laki-laki bergaya ataupun menyerupai perempuan dan sebaliknya. Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Di sini pun juga dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kaum Muslim mengeluarkan kaum waria dari rumah-rumah mereka. Dalam riwayat Abu Dawud diceritakan bahwa beliau pernah memerintahkan para sahabat mengusir seorang waria dan mengasingkan ke Baqi. Intinya Islam mungkin sudah mencegah semua hal-hal yang mungkin mengurangi masyarakat melakukan gay maupun lesbian dan lain sebagainya. Karena Islam sudah memandang perbuatan LGBT itu adalah hal yang sangat keji, dan mungkin taat pada Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa meminimalisir homoseksual, gay dan lain semacamnya. Puluhan tahun Nabi Lut sudah membimbing dan menyadarkan mereka, namun hanya segelintir saja yang sadar. Bahkan malah sebagian besar dari mereka makin tak bermoral. Lalu Nabi Lut memperingatkan kepada mereka bahwa malapetaka akan segera turun jika kalian semua tidak berhenti dari perbuatan ini semua. Justru malah ditanggapi oleh kaum Nabi Lut bahwa kutukan dari Nabi Lut itu sendiri akan jatuh kepada Nabi Lut, karena saking tidak pedulinya dengan perkataan apapun dari Nabi Lut itu sendiri. Dari jurnal ini pun juga dijelaskan bahwa Nabi Lut akhirnya menyadari bahwa kaumnya sudah tidak dapat diperingatkan maupun diberi pengertian lagi. Mereka seperti virus yang mematikan dan menginfeksi sekelilingnya dan tak ada cara lain kecuali dimusnahkan. Lalu Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta petunjuk dan hidayah agar kaumnya sadar kembali ke jalan yang lebih benar. Namun sayangnya dalam permasalahan kali ini beliau meminta agar kaumnya diazab. Lalu Nabi Lut sudah rela bahwa kaumnya harus dihukum baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.